Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Dewan Pengawas Dewan Pembina Bapak Abdul Rahmi dan Bapak Ibu hadirin kita alhamdulillah pada siang hari ini rencana dari Yayasan rapat tentang penetapan anggaran pendapatan dan belanja Yayasan untuk tahun anggaran 2021 bisa kita laksanakan. Dan alhamdulillah dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat lainnya yang bisa kita hitung banyaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga hari ini kita dapat beraktivitas dan menjalankan amanah-amanah yang cukup banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tadi bisik-bisik dari ketua yayasan, ini bukan dari Dewan Pengawas, intinya mutawajjih ya. Ya sekaligus saja bahwa di antara yang kami sangat berbahagia adalah bahwa Al-Mumtaz sebagaimana sampaikan oleh Pak Sumarno tadi, dengan kondisi pandemi yang melanda dunia, tak terkecuali kita yang merasakannya sampai hari ini. Anak-anak kita belum bisa untuk beraktivitas secara daring seperti biasanya. Kita masih bisa memberikan layanan kepada anak-anak dengan cara daring, dengan segala kekurangan dan tantangannya. Alhamdulillah kita masih bisa menjalankan aktivitas ini dan bisa untuk melaksanakan amanah titipan dari orang tua yang jumlahnya tidak tanggung-tanggung ya, 1.500-an siswa yang kita mendapatkan amanah dari orang tua untuk kita didik. Oleh karena itulah sudah menjadi kewajiban kita untuk melaksanakan salah satu dari tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Kita menerima orang tua menyerahkan, terjadi akad di situ. Ya, terjadi akad antara kita dengan orang tua, dan kita diminta juga untuk melaksanakan amanah-amanah yang telah kita terima. Kita siap untuk melaksanakannya. Ini salah satu di antara ciri kita bahwa kita adalah orang yang beriman. Karena di antara ciri orang tak beriman atau dalam tanda kutip adalah orang munafik adalah ketika diberikan amanah dia khianat. Nah ini kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar keimanan kita senantiasa terus ditingkatkan, dan buktinya adalah dengan ihsan di dalam berbuat. Ya, di antara ciri manusia beriman yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita melakukan amal senantiasa an yuqinahu, kata Rasulullah, an yuqinahu, itqan di dalam beramal, itqan di dalam beramal. Di yayasan tugasnya melakukan
pelaksanaan bagaimana perjalanan dari seluruh aktivitas ini baik, itkon di dalam hal itu, guru yang diamanahkan mengajar, itkon di dalam hal itu, dan semua kita berusaha untuk melaksanakan tugas-tugas kita dengan sebaik-baiknya. Bapak-Ibu sekalian, hadirin rahimakumullah, kunci utama dari keberhasilan segala sesuatu ini adalah ikhlas. Ya. Jadi jadikanlah bahwa setiap amal kita itu lillahi ta'ala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, ini yang harus kita jaga terus di awal, di tengah, dan setelah kita melaksanakan setiap amal yang kita lakukan. Dengan ikhlas itulah nanti baru kita akan merasakan buahnya. Ya. Buah ikhlas itu diantaranya adalah kesungguhan kita di dalam mempersiapkan, melakukan evaluasi. Itu ada kesungguhan, ada keseriusan, ada jid namanya, ya. Ada kesungguhan, ada keseriusan. Kenapa? Karena kita merasakan bahwa hal ini adalah panggilan hati nurani kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ada kesungguhan, kalau ada keikhlasan, biasanya akan muncul kesungguhan kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian inti lain yang harus juga kita terus jaga adalah syukur. Ya, in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Syukur juga membuat apapun yang kita terima hari ini, yang kita jalani hari ini sebagai nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat insyaallah kita bahagia hidup. Jadi kunci bahagia dalam hidup ini adalah syukur. Sebesar apapun penghasilan kita, kalau tidak disyukuri, tidak akan membuat kita menjadi bahagia, tidak akan membuat kita bahagia. Tapi sekecil apapun, kalau kita bersyukur, akan membuat apa yang diberikan oleh Allah itu menjadi kenikmatan. Nah, ini kunci-kunci yang harus kita terus jaga, ya, keikhlasan, rasa syukur dalam melaksanakan setiap aktivitas dan menerima setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Bentuk dari syukur juga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada masyarakat kepercayaan terhadap kita. Itu luar biasa. Ya. Kalau orang tahu tentang dan ingin mencari apa saja kelemahan kita, pasti akan ketemu kelemahan itu, ya. Dan tidak ada orang kalau dicari kelemahannya tidak ketemu. Tetapi alhamdulillah, dan ini harus kita minta kepada Allah as-sittir, Allah yang maha menutupi kekurangan-kekurangan, ya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu, ya Sattar, ya, wahai yang selalu menutup aib dan kekurangan kita, ya. Andaikan kita ini selalu dicarikan kesalahannya, ya pasti kita akan, ya, tidak akan ada orang yang mau untuk menitipkan anaknya 100% plong gitu. Tapi karena mereka percaya, dan itu adalah karena doa-doa kita semua, ya, dan usaha kita untuk melakukan yang terbaik, Allah tutupi kekurangan kita, ya. Allah tutupi kekurangan kita. Nah, usaha kita untuk sungguh-sungguh, doa kita, ya, yang selalu kita ucapkan pagi dan petang, maksurat kita itu diantaranya adalah minta supaya, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tutupi kekurangan-kekurangan kita.
Allah Subhanahu wa Ta'ala tutupi aib-aib kita, sehingga kelebihan kita lah yang selalu dianggap sebagai ketenangan buat masyarakat untuk menitipkan anak-anaknya kepada kita. Nah, ini harus doa kita harus kita buktikan lewat perjuangan kita melakukan tugas yang terbaik dengan amanah kita masing-masing, ya, baik sebagai guru di yayasan, kemudian di antara juga adalah yang keempat, ya, atau yang keempat adalah kejujuran kita di dalam, ya, melaksanakan tugas apapun, ya, kejujuran kita melaksanakan tugas apapun ini juga akan membuat insya Allah trust masyarakat semakin hari semakin baik. Dan ternyata kalau kita melihat konsep dari, ya, Islam, masyarakat itu cinta kepada kita itu jangan terlalu capek merebut kecintaan manusia, meskipun kecintaan manusia itu harus dengan batas-batas kemanusiaan harus kita upayakan. Tapi sebenarnya sesungguhnya Allah, innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril. Sungguhnya Allah ketika senang dengan seorang hamba, dia panggil Jibril. Ya Jibril, inni uhibbu fulana. Wahai Jibril, aku cinta dengan si fulan. Fa'ahibbah, cintai itu orang. Lalu Jibril memanggil penduduk langit, lalu bilang bahwa Allah mencintai si fulan, cintai si fulan itu, yaitu para malaikat dikumpulkan oleh Jibril, kemudian diumumkan bahwa Allah mencintai seseorang. Akhirnya penduduk langit mencintai orang tersebut, dan akhirnya yuba'lahul qabul bil ardi. Kecintaan manusia, orang penduduk langit itu ternyata mendapatkan qabul di muka bumi. Akhirnya manusia cinta dengan orang tersebut. Nah, ternyata konsepnya adalah konsep langit. Kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. So itu upaya kita untuk senantiasa dalam satu gelombang, bahwa kita bertemu di sini dalam rangka untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bahwa tujuan kita di sini adalah untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita bertemu bukan sekedar untuk mengajar, tapi dalam rangka untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gelombang ini harus kita pertahankan terus dengan kajian-kajian rutin yang tidak boleh kita tinggalkan, ya, dan guru-guru yang ada, ya, semuanya. Kemudian di situ saling ada tawassul bil haq dan tawassul bis sabr di dalamnya. Itu akan membuat kedekatan kita kepada Allah baik, dan ketika Allah cinta dengan kita, mudah-mudahan masyarakat akan mencintai kita. Nah, ini yang ketika kecintaan masyarakat tumpah kepada kita, kemudian ramai-ramai mereka untuk menyekolahkan anaknya ke sini, insya Allah juga dampaknya, ya, dunia dan akhirat mudah-mudahan akan kita dapatkan. Selaku pengawas, kami, ya, sangat berharap tidak perlu banyak diawasi, ya. Kejujuran itulah yang kita harapkan bersama-sama untuk kita mengelola ini semua. Kejujuran di dalam mengelola apapun, ya, dalam melaksanakan pekerjaan apapun, dan kami yakin itu ada di yayasan kita, sehingga kita tidak perlu untuk sering-sering melakukan pengawasan, tapi intinya adalah kita berharap sekali bahwa tugas-tugas yang diembankan kepada kita masing-masing itu dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya, meskipun, ya, memang pengawasan itu dimanapun diperlukan, ya. Pengawasan itu dimanapun diperlukan, bukan untuk mencurigai, tapi untuk memberikan semangat agar aktivitas kita itu semakin dirasakan, diperhatikan, ya, oleh berbagai pihak. Mudah-mudahan
depan Al-Mumtaz semakin baik dan berkiprah ya. Dan pesan kami, laksanakan tugas masing-masing dengan sebaik-baiknya. Kemudian titipan orang tua terhadap anak ini tolong kita jadikan aset penting buat bangsa di masa yang akan datang, aset penting buat membangun agama ya, yang terbaik. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengelola dan membina anak-anak yang dititipkan kepada kita itu dengan sebaik-baiknya, sehingga akan menjadi aset buat bangsa, terutama buat Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.